Ya pemirsa, begitu banyak peluang usaha menjelang atau pada saat Lebaran yang bisa dijalankan. Rata-rata untuk menjalankan usaha saat Lebaran tidak membutuhkan modal yang besar dan prospek penjualannya sangat baik. Lantas, ide bisnis apa saja yang bisa dilakukan sebelum atau saat Lebaran? Untuk membahasnya telah hadir bersama kami Wakil Ketua Tetap Kadin Bidang UMKM Bapak Iim Rushamsi. Pak Iim, terima kasih telah hadir bersama kami. Pak Iim, kalau kita bicara mengenai bulan puasa dan juga Lebaran ya Pak Iim, ini kalau kita bicara peluang bisnis, bagus atau nggak? Prospeknya seperti apa? Ya, prospeknya cukup bagus karena akan ada perputaran uang yang sangat tinggi di masyarakat, terutama dari setelah mereka pencairan tunjangan-tunjangan yang ada dan juga zakat yang dikeluarkan juga akan tersalurkan ke masyarakat juga. Dan juga banyaknya potensi uang yang mengalir ke daerah-daerah. Jadi ada 125 triliun yang akan berputar. Itu di tahun 2015, prediksi tahun 2016 ini akan naik sampai 11-15%. Oke, bisnis-bisnis seperti apa sebetulnya yang paling sesuai untuk momen Lebaran? Iya, kalau sudah mendekat momen Lebaran seperti ini, itu kuliner juga masih menjadi tren yang sangat tinggi. Terutama mereka misalnya pesanan orderan untuk catering untuk di hari raya ini, kemudian juga kue dan parcel, dan juga di jasa-jasa lainnya seperti jasa laundry, pencucian, terus kemudian asisten rumah tangga, baby sister, juga keamanan, dan juga ada lagi yang pasti yaitu transportasi ya, rental, penginapan, wisata dan lain-lain. Tapi kalau misalnya untuk momen Lebaran ini persiapannya itu juga singkat saja bisa atau sebetulnya udah jauh-jauh hari sebelumnya sih untuk membangun bisnis di momen Lebaran ini, Pak Iim? Ya, bagi mereka yang memang sudah berkecimpung di usaha, tentu dia sudah mempersiapkannya jauh-jauh hari sebelum Ramadan misalnya. Tapi kalau jika mereka yang ibaratnya mendadak nih ingin membuka usaha karena melihat peluang yang ada, kemudian dia juga baru saja mendapatkan tunjangan hari raya yang bisa mereka alokasikan untuk menambah usaha atau pendapatan mereka bisa mempersiapkannya juga. Baik, tapi kemudian kalau misalnya kayak kuliner, lalu kemudian fashion begitu ya, ataupun ada tidak kemudian jenis-jenis tertentu yang kemudian returnnya lebih banyak, penghasilan biasanya keuntungannya tuh paling jauh itu tuh ada tidak sih, Pak Iim? Iya, jasa saya rasa cukup jauh juga penghasilannya, karena kalau fashion ini biasanya mereka sudah mempersiapkannya sebelum Ramadan ya, pada masa puasa kemarin ini juga udah banyak belanja masyarakat untuk fashion. Nah setelah itu untuk saat Lebaran seperti ini sampai nanti beberapa hari setelah Lebaran itu jasa yang akan berpeluang lebih tinggi. Misalnya seperti transportasi tadi, rental mobil, kemudian juga dekorasi rumah biasanya juga, kemudian juga ada seperti jasa keamanan, penitipan rumah, perawatan rumah selama rumah itu ditinggal banyak di perkotaan, rumah-rumah akan ditinggal ke daerah-daerah, penitipan juga akan laku. Kemudian jasa ya tadi asisten rumah tangga dan baby sister. Nah Pak Iim, kalau misalnya orang yang baru misalnya belum punya pengalaman nih ya di dunia bisnis, terus dia pengen memulai bisnis begitu. Nah ini kemudian yang resikonya paling kecil, ada tidak jenis tertentu mungkin Pak? Jenis tertentu yang resikonya kecil mungkin ya fashion lebih kecil, dan bisa misalnya mereka tidak memproduksi fashionnya sendiri, bisa jadi mereka bekerja sama dengan supplier, yang penting mereka punya kenalan supplier yang bisa mensupport mereka. Jadi mereka bisa ambil secara konsinyasi, kemudian kalau memang tidak laku bisa dikembalikan lagi. Atau kalau fashion kan kalau memang tidak laku bisa dijual setelah masa Lebaran lewat juga masih bisa. Baik, tapi kalau misalnya momen Lebaran ini berarti musiman nih Pak ya. Jadi kalau pada saat musim Lebaran kita dapat keuntungannya banyak, tapi setelah Lebaran selesai gitu, nggak ada lagi keuntungannya gitu ya. Iya. Ya memang perputaran transaksi itu sepanjang tahun yang paling besar itu di saat Lebaran seperti ini, bisa melebihi 3-4 kali lipat. Jadi kalau yang mau hanya musiman aja ini peluang juga, tapi kalau memang dia
sudah melihat bahwa ini adalah potensi yang besar untuk dia teruskan berkelanjutan untuk selanjutnya, itu bisa mereka teruskan juga karena mereka akan sudah belajar bagaimana memulai usahanya, kemudian juga bisa sudah mengenal beberapa supplier yang ada dan juga sudah tahu potensi pasar yang ada dan mereka sudah dekat dengan customer yang ada. Mereka bisa mengetahui kebutuhan pelanggannya itu maunya apa, seperti apa, akhirnya mereka bisa mempersiapkan untuk jangka yang lebih panjang lagi. Baik, Pak Im, kita lanjutkan lagi dulu, kita di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Market Talk.